Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya untuk menyampaikan materi daring hari ini, yaitu program linear. Program linear tentunya adik-adik sudah menguasai syarat. Program linear adalah sistem pertidaksamaan linear. Nah, kalau sudah, nanti kita dari hari ini masuk ke permasalahan program linear itu solusinya bagaimana. Ada berapa cara menyelesaikan program linear. Oke, sebelum kita masuk ke permasalahan program linear, sedikit kita ulas kembali untuk pemahaman SPL sebagai batas. Jadi nanti ada namanya fungsi objektif, juga ada namanya fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu di dalam program linear dituliskan dalam bentuk sebuah persamaan atau pertidaksamaan linear. Nah, ini grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang mudah untuk dipahami ada ya. Nah, sebelumnya saya sepakati nanti ada DP yang daerah diarsir, daerah kotor seperti ini, ada juga daerah bersih. Biasanya ada juga buku paket yang nanti SPL-nya lebih dari satu itu nanti menggunakan daerah terbersih. Nah, untuk ini saya tampilkan daerah yang diarsir X lebih besar atau sama dengan. Ada sama dengan ini nanti garisnya adalah tegas, utuh, tidak putus-putus. Lebih besar 1, 2, 3 dan seterusnya ke kanan, maka yang diarsir adalah sebelah kanan garis X sama dengan 1. Berikutnya kita mengarsir daerah penyelesaian garis yang horizontal interval min 1 sampai dengan 2. Namun min 1 di sini garisnya tidak tegas, putus-putus karena tidak ada sama dengan. Min 1 kurang dari Y, kurang dari atau sama dengan 2, daerah yang diarsir adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Nah, ini DP 2 min 1 sampai dengan 2. Kita mencoba dua buah variabel. Di sini grafik penyelesaiannya. Kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Dua buah titik kita hubungkan sebuah garis. Nah, di sini carilah daerah penyelesaian 2X plus 3Y kurang dari 6. Tidak ada sama dengan, nanti tanda garisnya putus-putus. Nah, jika memotong sumbu X, ya, maka yang 0 adalah Y. Coba ini ditutup, karena 3 kali 0 adalah 0, maka 2X sama dengan 6, maka X bernilai 3. Maka di sini adalah 3,0. Dengan cara yang sama, kita substitusi sumbu Y yang 0 adalah X, didapat Y sama dengan 2. Maka titik ini adalah 0,2. Nah, karena kurang dari di sini, kita mencoba mencari titik di bawah dari garis 2X plus 3Y sama dengan 0, misalkan 1,1 ya di sini. Dan di sini kita substitusi 2 kali 1 adalah 2. Kemudian 3 kali 1 adalah 3, kita jumlahkan 5. Maka 5 ini nilainya adalah di bawah atau kurang dari 6. Maka yang diarsir adalah daerah di sebelah kiri bawah garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Maka di sini adalah daerah penyelesaian. Ini untuk dua variabel. Hari ini kita coba tingkatkan permasalahan dari dua variabel dengan tanda yang tadi kurang dari, kita coba tanda yang lebih besar atau lebih dari. Anda lihat dengan cara yang sama, ini mudah sekali.
0,7 dan 7,0 kita hubungkan. Lagi-lagi tidak ada tanda sama dengan, maka di sini garisnya putus-putus. Kita coba mencari titik. Misalkan kita coba 0,1. 0 ditambah 1, 1. Ternyata 1 itu kurang dari 7. Berarti di sini bukan daerah penyelesaian. Dengan teori bertolak belakang tanpa Anda mencoba titik kembali, pastikan daerah penyelesaiannya adalah di atas sebelah kanan garis X plus Y sama dengan 7. Nah, kita sudah mencoba kurang dari dan lebih dari pertidaksamaan yang dua variabel, kita masuk permasalahan dua sistem. Ya. Dua sistem ini nanti untuk menentukan titik potongnya, adik-adik silakan mengeliminasi dua persamaan ini untuk menentukan titik potongnya X dan Y. Dari sketsa grafik yang saya tampilkan, di sini adalah titik potong garis X plus Y sama lebih besar 7 dan garis X plus 2Y kurang dari 10. Nah, gambar X plus Y sama dengan 7 adalah 0,7 untuk sumbu Y, 7,0 ini garisnya. Nah, kemudian X plus 2Y sama dengan 10. Nah, ini ada 0,5 dan di sini 10,0. Kita hubungkan ke. Nah, kesepakatan tadi daerah yang kita arsir kalau lebih besar dari 7 berarti dari garis ini sebelah atas. Nah, kita arsir ya. Ini tanpa saya arsir. Nah, untuk kurang dari garis ini, nah, ini ke bawah. Daerah penyelesaian dari dua sistem adalah di daerah DP yang ada tanda panah ini. Nah, ini adalah DP dari dua SPL. Nah, itu adik-adik kiranya nanti SPL ini dalam program ini itu sebagai fungsi kendala atau fungsi batas. Kita lanjutkan permasalahan model matematika. Sesuai dengan materi yang saya tekankan, kita menyelesaikan masalah program linear, berarti kita nanti masuk ke model matematika. Kompetensi dasar model matematika soal program linear itu secara umum biasanya berbentuk soal cerita. Nah, dari soal cerita itu nanti adik-adik silakan membuat model matematika yang indikatornya nanti ada kalimat verbal. Soal cerita itu nanti umum, jadi di sini nanti adik-adik mencari variabel X, variabel Y nanti untuk sebagai pemisalan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, kalimat matematika ditentukan daerah penyelesaian. Jadi nanti soal dari cerita dirubah model matematika, ada yang namanya SPL. Oke, membuat model matematika. Coba Anda perhatikan soal berikut. Kayak ini dua sistem atau satu sistem, kita amati ada sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih. Nah, berarti dia lebih itu kurang dari 300 kursi. Nah, kursi ini terdiri ada dua varian. Yang pertama kelas ekonomi, yang kedua VIP. Nah, ini adik-adik nanti di dalam model matematika, salah satu Anda misalkan X, yang salah satu misalkan Y. Nah, misalkan kelas ekonomi X, VIP-nya Y. Permasalahan berikutnya, penumpang kelas ekonomi itu boleh membawa bagasi 3 kg. Dan VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Coba nanti kita pakai logika. Bolehkah penumpang membawa
bagasi melebihi 1.200 kg. Tentunya tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti nanti SPL batasnya dari bagasi ekonomi dan VIP jika dijumlahkan tentunya tidak boleh lebih dari 1.200. Maksimal sama dengan 1.200. Nah, sekarang ini kita masuk fungsi objektif. Tiket kelas ekonomi harganya itu memberikan laba 100.000. Nah, itu laba ya. Langsung berarti kita bicara maksimum. VIP-nya 200.000. Nah, berarti di sini sudah jelas laba itu nilai maksimum. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat? Nah, ini disebut soal cerita. Dari soal cerita ini kita coba membuat model matematika, boleh untuk memudahkan di dalam memahami menggunakan tabel. Nah, ini kita tampilkan sebuah tabel permasalahan model matematikanya kita tulis banyak kelas untuk ekonomi X, banyak kelas VIP 2G. Kemudian tempat duduk nanti ada batas maksimumnya adalah 300, bagasi batas maksimum adalah 1.200. Nah, permasalahannya tadi kita tidak akan boleh melebihi, berarti tandanya kurang dari. X ditambah Y ini nanti adalah kurang dari. 3X ditambah 5Y juga kurang dari. Nah, ini tabel kita masuk ke bentuk SPL-nya. Nah, sistem persamaan linier permasalahan tersebut adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan. Jadi kurang dari tidak boleh lebih dari 300. Ya, kita sebut namanya pertidaksamaan 1. Kemudian yang kedua, 3X plus 5Y kurang dari 1.200. Nah, kita sebut pertidaksamaan 2. Tentunya yang menjadi identitas ciri khas program linear itu ada dua unsur ini. Kita bicara ada, berarti kita bicara di kuadran 1, X itu lebih besar atau sama dengan 0, berarti tidak boleh bicara negatif. Jadi batasan atau kendala X dan Y selalu lebih besar dari 0. Nah, sistem perjalanan lewat ini ada 4 pertidaksamaan. Oke, dari 4 pertidaksamaan ini nanti silakan lanjutkan, Anda selesaikan, menentukan titik potong, nanti kita pakai metode apa dan lain sebagainya. Ada namanya uji titik, mungkin ada pakai garis lidik, itu nanti kita sesuaikan dengan kasusnya. Oke, kita sudah mulai masuk ke melukis daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang diberikan. Kita mulai dari tadi X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Maka kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y, yaitu 300,0 dan 0,300. Kita hubungkan sebuah garis lurus yang tegas karena ada tanda sama dengan. Nah, kita mencari DP. Nah, ini untuk melukis daerah yang ini berikutnya, kami menempelkan daerah yang terbersih. Kebalikannya yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi adalah daerah yang diarsir. Maka daerah penyelesaiannya DP-nya ini di bawah ke kiri dari garis X plus Y kurang. Berikutnya adalah SPL yang kedua. Nah, dengan cara yang sama, maka DP didapat di bawah sebelah kiri dari garis 3X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 1.200. Nah, selanjutnya, dari 2 SPL kita gabung menjadi satu sketsa grafik
Nah, di sini saya tampilkan sebuah titik potong 150,150 tanpa saya memberikan cara menyelesaikan menentukan ke kedua garis itu titik potongnya. Cara menyelesaikan gimana? Ya silakan Anda menggunakan eliminasi atau substitusi dari kedua garis tersebut. Lanjut. Cara penyelesaian dari kedua SPL dua variabel dan dua garis X dan Y, maka DP-nya ada pada daerah sebelah kanan sumbu Y atau garis X lebih besar 0, sebelah atas sumbu X atau disebut lebih besar atau sama dengan 0, kemudian di sebelah bawah kiri dari kedua SPL maka didapat daerah yang berwarna hijau. Nah, ini disebut DP dari keempat SPL. Oke, ini salah satu mencari solusi nilai optimasi garis lidik. Kalau melihat modelnya begini, ini soalnya adalah nilai maksimum karena pertanyaannya berapa nilai maksimum. Garis lidik bisa diambil dari F objektif. Di sini dituliskan Fx sama dengan X plus 2Y. Nah, itu diambil dari sebuah permasalahan laba tiket. Ini bisa dirubah menjadi 100X ditambah 200.000 X ya. 100.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, dari permasalahan yang ratusan ribu kita skala ke satuan kecil untuk bisa menggambar garis lidik ini. Maka kita tulis X plus 2Y. Kita geser ke atas ke bawah, maka yang paling terakhir tersentuh oleh garis lidik, maka dia disebut titik optimasi maksimum. Ya, daerahnya daerah P, maka ada titik 1, 2, 3 ini nanti yang kita lewati garis. Ini menggunakan cara garis lidik. Nah, nanti ini bisa Anda diskusikan ini ya di buku paket ada dengan cara uji titik pojok ya. Ini hanya sekilas saja menentukan daerah penyelesaian. Nah, hasilnya berapa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? 48 juta laba. Oke, nah, silakan nanti diskusikan dengan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Nah, ini sebelum saya akhiri, silakan catat satu soal saja untuk tugas kalian di rumah, menyelesaikan permasalahan bentuk cerita luas daerah parkir apa dan bagaimana, itu ada petunjuk di bawah ini. Silakan buat tabel seperti tadi, kemudian SPL-nya sebagai model matematika, selesaikan dengan cara Anda baca sendiri di buku paket uji titik pojok. Nah, jadi pemaparan daring kali ini yang di sini hanya terbatas saya menunjukkan masalah program linier diselesaikan dengan cara garis lidik. Saya tidak menampilkan uji titik karena uji titik itu mudah Anda pelajari sendiri di rumah masing-masing dari buku paket. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu kalian belajar.
saya akhiri pertemuan dari ini. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.